Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mengantuk ibu bapak? Hah? Ada yang ngantuk gak? Kayaknya jawaban salamnya masih kurang semangat. Mungkin ada yang ngantuk, gak ada? Kalau ada yang ngantuk, saya kasih doa biar tidak mengantuk. Mau? Mau tidak? Berarti mengantuk itu? Nih ya, saya kasih doa obat mengantuk ya. Doa obat cakarutu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin yang mengantuk. Yang gak ngantuk gak usah ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti cakarutu mana? Allahumma, paksain. Buka matanya, paksain. 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 Sekali lagi. Ada Pak Sulam. Kalau tadi Ananda juga main pantun, saya juga gak mau kalah main pantun. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Tapi buah kedong-dong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Ada yang madodong jawab salamnya? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Andalusia. Yayasannya apa namanya? Al-Andalusia. Bapak kepala sekolah, ibu bapak kepala sekolah, bapak atau ibu kepala sekolah? Oh ibu kepala sekolah beserta jajaran, ustadz, asatidz, ustadzah, dan juga karyawan daripada Yayasan Al-Andalusia, ayah, bunda, daripada wali murid serta anak-anakku sekalian yang insya Allah tanpa terkecuali semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita sama-sama bersilaturahmi, kita sama-sama bermujalasah, kita sama-sama duduk di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang kita bangun atas dasar karena cintanya kita kepada Allah, di masjid yang kita bangun atas dasar bagaimana kita takarrub kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan dalam pembangunan masjid ini akan menjadi cicilan kita nih, akan menjadi, mohon maaf, ladang pahala, dan menjadi apa? Menjadi sesuatu nanti yang akan memberikan kita kebahagiaan di surganya Allah. Karena man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang ikut membangun pembangunan masjid di dunia, banallaha baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah yang Allah sediakan untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang semakin banyak sumbangannya, semakin besar tipenya. Jadi kalau sumbangnya cuma 100.000, tipe 36. Kalau 1 juta, tipe 45. Kalau 10 juta, tipe
Di atas 45 tipe berapa? 72. Masya Allah. Jadi apa? Tergantung apa yang kita korbankan di jalan Allah. The more you give, the more you get. Itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis atau bahasa mana? Oh, bahasa Inggris. The more you give, the more you get. Apa artinya? Hah? Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau dapati. Maka mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sisihkan untuk pengorbanan kita dengan keikhlasan kita itu akan sangat berguna, bermanfaat kita nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal. Maka patut bersyukur kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa mengorbankan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita masih bersyukur. Alhamdulillah kita dikaruniai amanah anak-anak kita, dan sebagai bentuk rasa syukur kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terbaik apa? Segala-galanya. Salah satunya terbaik pendidikan. Anak-anak kita ingin menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi anak yang berintelektual, menjadi anak yang berakhlak. Karena percuma hanya intelektual tapi tidak ada akhlaknya. Betul? Kira-kira mohon maaf, anak orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mohon maaf, yang dia merugikan orang lain, kira-kira orang pintar atau orang bodoh? Ada orang yang pintar, IQ-nya tinggi di atas rata-rata, tapi bodoh akhlaknya, rendah akhlaknya, sehingga apa? Kecerdasannya bukan meninggikan derajat dia, tetapi bahkan merendahkan derajat dia. Kenapa? Karena tidak dilandaskan dengan Maka ibu bapak alhamdulillah menitipkan anak-anak Anda di sekolah SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu. Terpadu apa? Berintegrasi antara pendidikan umum sebagai modal untuk dia tidak ketinggalan dunia, dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah pendidikan agama sebagai modal agar apa? Anak-anak kita bahagia dunia Ini kan kita minta setiap sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa artinya? Halo? Apa artinya? Ya Allah. Apalagi ya Allah doang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia kebahagiaan, di akhirat juga bahagia. Karena percuma kalau hanya bahagia di dunia tapi di akhiratnya sengsara. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, kita perlu bahagia di dunia akhirat. Itu yang kita minta. Walaupun mungkin harus mengeluarkan ekstra biaya sekolah-sekolah di swasta. Kalau swasta, mohon maaf, sekolah di negeri kan gratis ya. Iya. Gak ada SPP, iya. Gak ada SPP tapi embel-embelnya banyak. Ini itu bayar. Apalagi mohon maaf, kalau zaman sekarang anak TK aja udah wisuda pakai toga. Bahaya, sewa toganya, sewa bajunya berapa? 100.000. Belum lagi makan, bayar biaya pelepasannya, wisudanya. Masya Allah, belum lagi seragam ibu-ibunya. Apalagi kalau ibu-ibunya rempong. Masya Allah, kenapa? Karena begitu tuntutan zaman. Maka Bapak Ibu, ini kok lagi terus ya? Atau yang itu aja deh, ya? Kasih belakang. Kok lari? Oh ada koli saya ya. Lari terus. Ibu, gak apa-apa bayar ekstra, gak apa-apa bayar mahal. Yang penting anak-anak kita menjadi qurrata a'yun nantinya. Amin, amin ya robbal. Mohon maaf, tanya SPP berapa di sini? Hah? 6? Masih kecil. Di Jakarta udah 6 juta.
Saya dulu mohon maaf sebelum saya ke Sulawesi, saya mohon maaf mengajar di satu yayasan dari TKIT, SDIT, SMPIT. 12 tahun yang lalu anak TK saja mohon maaf SPP-nya sudah 1.500.000. TK. SD-nya 3 juta 12 tahun yang lalu. Sekarang ibu mohon maaf masih terbilang murah kalau dibandingkan dengan SDIT yang ada di kota-kota besar. Masya Allah. Tapi apa? Tenang, ada dan lekna, angka dan lekna untuk anak-anak yang belajar di, mohon maaf, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu. Yang penting yakin. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, bunda, ayah, kayaknya nggak ada intonasi. Kalau bunda, ada iye. Kalau ayah, oh. Baru dia ada nadanya iye. Kalau tadi yang pertama iye. Masya Allah. Mau masuk surga? Mau. Yakin? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat langsung didengar malaikat pencabut nyawa. Kita masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Karena apa? Karena jujur kita jauh dari kesempurnaan, jauh apa yang diharapkan oleh Allah. Tapi apa? Kita bisa masuk surga karena dua. Apa? Rahmatnya Allah dan syafaat Rasul. Bagaimana cara mengetuk rahmatnya Allah biar kita dapat rahmatnya Allah? Bikin Allah senang, ridho kepada kita. Bagaimana caranya bikin Allah senang, ridho kepada kita? Gampang. Turuti apa yang Allah mau. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kerjakan, mohon maaf, jauhkan apa yang Allah larang. Maka Allah akan ridho dan bisa mengetuk rahmatnya Allah. Kita tidak minta surga pun dikasih. Dan yang kedua, bisa dapat tiket surganya Allah karena syafaat Rasulullah. Bagaimana bisa dapat syafaat Rasulullah? Dua. Pertama, bikin Rasul senang, bangga kepada kita dengan apa? Mengikuti sunnahnya dan sering-sering menyebut nama Rasulullah. Tapi menyebut nama Rasulullah bukan karena namanya Rasulullah Nabi Muhammad kita sebut Muhammad. Nanti Muhammad Mabali Bolata, kenapa kau panggil-panggil namaku? Tapi apa? Kita menyebut nama Rasulullah tentu dengan ketakziman kita, dengan adab kita, yaitu dengan bersolawat. Kira-kira ini anak-anakku yang tercinta, cantik-cantik dan ganteng bisa selawatan? Bisa? Jawabnya masih kurang semangat. Bisa? Bisa. Insya Allah. Sallallahu ala
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Jamaah? Oh jamaah? Alhamdulillah. Bunda, ayah sekalian promosi sering-sering nonton Islam itu indah ya. Biasa lihat saya? Kemarin, makanya saya baru pulang tadi jam 1, Rabu kemarin live syuting. Insya Allah nanti kalau nggak Sabtu depan, hari Minggu depan ada juga. Jadi bolak-balik makanya masih ngantuk-ngantuk. Padahal tadi saya tanya ibu bapak ada yang ngantuk, padahal saya sendiri yang ngantuk. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ini kan isinya bukan hanya tauhid, bukan hanya fiqih, tetapi di dalam Al-Quran isinya juga banyak menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang hebat di dalam perjalanan peradaban kehidupan manusia. Nah, dari Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang bercerita tentang keluarga. Ada keluarga Ali Imran, ada keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan tentu juga keluarga Nabi Muhammad. Dari kisah-kisah itu ada beberapa gambaran bentuk keluarga. Ada yang satu keluarga ayah bundanya soleh, ayah bundanya taat kepada Allah, tapi anaknya durhaka. Siapa ini gambaran keluarga siapa? Keluarganya Nabi Nuh alaihi salam, punya anak namanya Kan'an, berhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alias tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kita dalam kehidupan nyata ada semacam itu bentuk keluarga, wajar. Kenapa? Itu pun pernah dialami oleh para nabi. Ada gambaran anaknya soleh, anaknya taat, tapi apa? Orang tuanya durhaka. Siapa gambaran keluarga seperti ini? Mohon maaf, contohnya Nabi Ibrahim soleh, tapi punya ayah bapak azar, penyembah berhala. Ada istrinya soleha, taat kepada Allah, tapi suaminya durhaka. Contoh siapa? Contoh keluarga Fir'aun. Keluarga siapa? Fir'aun. Istrinya Asia taat kepada Allah, mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, tapi apa? Punya suami bukan hanya durhaka, tapi dia apa? Mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ternyata Tuhan mati juga. Ada yang suaminya taat, beribadah, saleh, tapi istrinya durhaka. Siapa? Contoh Nabi Lut alaihi salam, istrinya durhaka kepada Allah. Tapi ada keluarga, anaknya soleh, anaknya solehah, istrinya soleh, suaminya soleh, orang tuanya soleh. Siapa? Ini pun mohon maaf jadi contoh untuk kita. Walaupun bapaknya durhaka, tapi dia punya keluarga kecil, istrinya solehah, anaknya soleh-soleh. Siapa? Yaitu contoh keluarga Nabi Ibrahim alaihis. Kira-kira kalau kita ingin punya keluarga, keluarga seperti siapa? Bu
Bunda ingin seperti keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ingat Bunda, Nabi Ibrahim punya istri 2. Siti Sarah sama Siti Hajar. Jadi Bunda mau kayak keluarganya Nabi Ibrahim, Bunda? Kalau Bapak mau nggak seperti Nabi Ibrahim? Oh mau. Kalau Mbak Ibu mau, Bunda mau? Gak apa-apa lah, jangan seperti Nabi Ibrahim. Yang penting satu, Masya Allah ya Rahman. Nah, Nabi Ibrahim ini menjadi contoh, menjadi apa? Menjadi uswah, menjadi teladan dalam membentuk keluarga. Sehingga apa? Nabi Ibrahim ini Masya Allah menjadi bapaknya para nabi. Nah, kalau kita berbicara bulan Zulhijjah adalah berbicara berkaitan dengan Idul Adha. Kalau berbicara tentang Idul Adha, pastilah berbicara tentang bagaimana bentuk, bagaimana cerminan keluarga daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa yang bisa kita petik dari bulan Zulhijjah berkaitan tadi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama Ibu, yang bisa kita petik hikmah ibrah daripada mohon maaf pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya, bahkan lebih di atas daripada kita mencintai jiwa dan raga kita. Bayangkan Ibu Bapak, Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Sarah pun istrinya sudah tua, belum punya keturunan. Padahal mengharapkan sekali keturunan yang bisa akan mewariskan dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata sudah umur 90 tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Sehingga apa? Siti Sarah menyuruh, memberikan masukan, Ibrahim silakan kau menikah lagi. Kira-kira kita bisa gak seperti Sarah? Pak, aku sudah tidak mampu melayani Bapak, silakan Bapak menikah lagi. Kira-kira bisa gak? Tapi ini kondisinya karena memang tidak ada keturunan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Lalu dibelilah Siti Hajar untuk menikah dengan Nabi Ibrahim. Setelah mohon maaf menikah dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, lalu apa? Lalu tidak lama kemudian beliau diamanahkan oleh Allah, yaitu punya keturunan yang diberi nama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lihat nih, Nabi Ibrahim berlari-lari, bermain-main, bersendagurau dengan putranya yang berasal dari istri yang lain, Siti Sarah keluar kewanitaannya, cemburu. Jadi sehebat apapun wanita, sekuat apapun, pasti ada rasa cemburu. Ibu, kira-kira masih ada cemburu gak sama suami tak? Nah, kalau masih berarti masih cinta. Kalau sudah dega-aga, berarti tidak ada cinta di hati ibu. Masya Allah. Ini apalagi perempuan. Kalau perempuan kan insting, mohon maaf, lebih menitik beratkan kepada perasaan. Kalau laki-laki logika. Masya Allah. Sehingga apa? Siti Sarah pun mohon maaf cemburu. Dia bilang, Ibrahim, tolong jauhkan istrimu Hajar dengan anaknya, karena itu membuat luka di hatiku. Walaupun aku yang menyuruh adalah aku untuk menikah lagi, tapi ada rasa sakit di dalam hati. Akhirnya apa? Siti Hajar pun Masya Allah dijauhkan dari Nabi Ibrahim. Di mana? Beliau pun Siti Sarah di Mesir, beliau pun mohon maaf harus pindah ke Makkatul Mukarramah, daerah tandus yang belum ada penduduknya. Masya Allah. Di
Nabi Ibrahim kata Allah, jangan engkau menoleh, nanti engkau akan terenyuh, engkau akan tergugah hatinya. Sehingga pergi saja. Dan Siti Hajar mengejar, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di daerah yang tandus, yang tidak berpendudukan, yang tidak ada penduduknya? Di sini gak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim pergi saja sampai tidak menoleh. Lalu apa? Siti Hajar bertanya, Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim pun menjawab, iya. Kalau ini perintah dari Allah, saya rela, saya ikhlas, saya terima apa yang sudah engkau lakukan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Bu, kalau memang kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, apapun bentuk ujian, sebesar apapun ujian kita, sehebat apapun ujian kita, kalau kita memang menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya, ujian itu akan terasa ringan. Ujian itu akan terasa kecil. Kenapa? Karena kita bersandar bergantung kepada Allah. Apapun bentuk ujiannya, seperti mungkin ujian seperti Siti Sarah atau Siti Hajar, insya Allah. Kenapa? Karena menempatkan cinta Allah di atas segala-galanya. Sampai pada masanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah menempatkan cinta Allah di atas segala-galanya. Dia pun rela, dia pun mohon maaf ikhlas, istrinya ikhlas, anak-anaknya ikhlas, karena ini adalah ketetapan Allah. Lihat, ketika cinta kepada Allah di atas segala-galanya, iblis menggoda. Pertama Siti Hajar, Hajar, anakmu mau disembelih, anakmu mau dipotong, mau kamu diam aja. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah dari Allah, melebihi ini pun saya akan kerjakan. Gagal. Dia bujuk lagi, mohon maaf Nabi Ismail, kamu mau disembelih kok kamu diam aja, malah senang-senang. Apa jawabannya? Sama dengan jawaban ibunya. Sehingga gagal godaan iblis. Ketiga, dia goda lagi Nabi Ibrahim, ini anak yang engkau damba-dambakan, kenapa engkau mau sembelih? Nabi Ibrahim pun menjawab sama. Makanya orang jamaah haji ada melempar jumroh 3 kali, ula, wusta, aqabah. Kenapa? Ini cerminan gambaran ketika apa? Siti Hajar melempar iblis yang menggoda, Nabi Ismail melempar iblis yang menggoda, Nabi Ibrahim pun melempar iblis yang menggoda. Makanya ini orang-orang jamaah melempar jumroh 3 kali, ula, wusta, aqabah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Mudah-mudahan kita pun bisa tanamkan kepada keluarga kita, bunda, ayah, kepada anak-anak kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, tugas Ananda, yuk belajar yang baik, belajar yang maksimal. Ketika kita belajar ilmunya Allah, maka Allah akan cinta kepada kita, dan kita pun insya Allah akan lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang bisa kita ambil pengorbanan daripada Nabi Ibrahim adalah apa? Yaitu meletakkan keikhlasan dalam kehidupan. Ada satu kisah, ada seorang santri udah keluar dari pesantrennya, tiba-tiba ingat sama kiainya. Saya ingat sama kiai saya, mau silaturahmi, tapi kalau nggak bawa apa-apa nggak enak kayaknya. Nah karena dia ini padara, tukang kebun apa namanya? Padara. Masya Allah, dia pergi ke kebunnya. Dia ambil singkong beberapa batang, dia kumpulkan, ada 10 batang singkong. Akhirnya diikat, dia bawa ke rumah Pak Kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nak, silahkan masuk. Setelah masuk bicara-bicara, Pak Kiai maaf saya permisi pulang, tapi tolong Pak Kiai terima pemberian saya walaupun hanya 10 batang singkong. Mudah-mudahan ini berkah. Iya nak, saya terima. Tapi tunggu dulu ya nak ya. Akhirnya apa? Ini Pak Kiai masuk ke dalam rumah. Dia tanya istrinya, Umi, di dapur ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu ya.
Tapi tunggu Bu ya, ada seekor kambing. Tadi ada yang ngasih kambing, anak kambing. Ya sini. Ini apa? Kiai ini pun keluar, bawa anak kambing ini. Nah, ini bawa. Mudah-mudahan berkah. Jadikan anak kambing ini menjadi tumbuh kembang banyak berkah insya Allah. Oh ya Pak Kiai, terima kasih. Pulanglah ini santri. Di jalan ketemu teman santrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa? Ini anak kambing. Dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Dapat kambing? Iya. Loh kok bisa? Gak tahu. Emang tadi kamu ngasih apa sama Pak Kiai? Oh enggak, cuma 10 batang singkong. 10 batang singkong kamu bawa, Pak Kiai kasih kamu seekor kambing. Iya. Karena temannya ini padangkang. Cocok juga? Pedagang. Kalau pedagang kan di pikirannya kalkulator. Kalau kasih segini, kasih segini. Ini teman saya kasih 10 batang singkong dapat 1 ekor kambing. Bagaimana kalau saya kasih 10 karung beras? Saya bisa dapat lebih banyak nih. Padahal kalkulator. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah. Dia bawa itu 10 karung beras. Karena memang mohon maaf dia penjual beras. Dia bawa ke rumah Pak Kiai. Yang tadinya tidak ada niat ke rumah Pak Kiai, karena ketertarikan tadi yang didapati oleh temannya, dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Oh ya nak. Ngobrol-ngobrol Pak Kiai, maaf saya permisi, tapi sebelum permisi tolong terima ini. Saya bisa beri, hanya ini beri saja 10 karung beras Pak Kiai. Oh iya nak, makasih nak, ini berkah buat anak santri-santri Bapak. Tapi tunggu nak ya, tunggu ya nak. Kata ini si teman yang santri yang kedua, dapet nih saya. Kedapur, tanya istrinya, Umi, ada apa di dapur? Tidak ada apa-apa Bu. Tapi tunggu, tadi kan ada yang ngasih singkong Bu. Iya, udah kali itu bawa aja sih. Karena gak ada apa-apanya singkong, keluar bawa 10 batang singkong. Nah, sebelum pulang ini bawa singkong, mudah-mudahan bisa dimakan sama keluarga berkah. Akhirnya apa? Santri yang kedua hanya dapat seekor, mohon maaf 10 batang singkong. Padahal yang diharapkan jauh ekspektasinya lebih banyak dari yang didapati oleh santri teman yang pertama. Lihat, disinilah hadirnya keikhlasan. Santri yang pertama benar-benar ikhlas memberikan kepada Pak Kiai. Hanya 10 batang singkong, tapi yang didapati apa? Melebihi apa yang diberikan. Kalau Allah sudah berkehendak, ini bagi di dunia, belum lagi urusan di akhirat. Tapi lihat santri yang kedua, tidak ada keikhlasan, mengharapkan sesuatu, mengharapkan pemberi, sehingga apa? Yang diharapkan ekspektasinya besar, tapi apa? Allah kasih hanya yang kecil. Kenapa? Karena yang diharapkan hanya imbalan di dunia. Sehingga apa? Di dunianya kecil, di akhirat pun tidak dapat apa-apa. Kenapa? Kalau santri yang pertama dapat nilai pahala sedekah, tapi santri yang kedua karena mengharapkan bukan selain Allah, di dunianya kecil, akhirat pun tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan kita, ibu, bapak, bunda, ayah, ikhlas kita mengajarkan anak-anak kita. Ikhlas kita mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan anak-anak kita. Kita harus bayar ekstra ikhlas. Kenapa? Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat amat membantu kita nanti. Kenapa? Untuk kepentingan, untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru pun ikhlas dalam memberikan pengajaran. Ingat, kalau gaji itu hanya urusan dunia. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi tabungan akhirat kita. Meninggal dunia kita, ilmu yang sudah ditransfer ke anak-anak kita akan menjadi transferan pahala walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Apa yang sudah kita berikan itu akan, mohon maaf, ilmu itulah yang akan menjadi ladang pahala kita. Anak-anak pun ikhlas belajar ya. Ya nak ya, belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Jam 7 sampai jam 5 sampai jam 5. Oh, jam 7 sampai jam 4. Masya Allah, capek tidak? Tidak. Capek ya nak ya? Capek ya? Capek ya? Hah? Capek.
Masya Allah. Tapi apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Biar nih sekarang capek, sekarang letih. Ya Allah, kalau sekolah boleh bawa HP nggak? Bagus, karena sekarang musuh terbesar orang tua adalah HP. Betul? Tapi herannya orang tua untuk anaknya adalah musuh terbesarnya HP, tapi dia pun mohon maaf bergaul dengan musuhnya. Kenapa? Karena orang tuanya juga main HP. Masya Allah. Saya kalau anak saya libur, saya pusing. Lebih baik jangan pernah libur, itu anak pesantren saya bilang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sama dengan anak-anak ibu, selama dari jam 7 sampai jam 5 tidak pegang HP. Ibu tenang, bapak tenang. Tapi pulang dari sekolah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga apa anak-anak yang di pesantren tidak pegang HP. Tapi ketika libur, alasannya apa? Budak, mumpung di rumah libur. Kalau di pesantren kan nggak pegang HP sama sekali. Iya juga. Tapi apa? Kalau sudah di HP, sudah main game, Masya Allah, lupa makan, lupa ibadah. Kita harus jadi Tarsan. Ya bunda ya? Apalagi kalau anak kita, mohon maaf, kebetulan rumahnya lantai 2, anak kita di atas. Saya sering jadi Tarsan di rumah. Nakib, sholat, azan. Itu pada udah pesantren. Artinya apa? Kita nggak jangan bosan. Harus benar-benar ikhlas dengan berbagai macam ujian itu. Ini tuntutan kita memang dengan era globalisasi seperti itu. Biar menjadi Tarsan, biar kita dianggap sama anak-anak kita, mama bunda cerewet, mama bunda galak, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita selamat. Karena kalau bukan kita yang ngerem, siapa lagi? Karena memang HP itu mohon maaf disediakan begitu rupanya agar apa? Menjadi daya tarik anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita yang sudah SD begini, anak kelas 2, umur 2 tahun, 3 tahun udah kenal HP. Betul nggak? Jangan-jangan nanti 10 tahun yang akan datang anak baru lahir udah pegang HP. Ini canggih. Maka apa? Kita perlu mohon maaf hadirkan keikhlasan merupakan akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin, kata guru saya di pesantren, ini zaman sekarang ya, kita kan pegang HP atau di komputer, tulis misalkan gambar Masjidil Haram di dalamnya, kita ketik baru keluar tuh gambarnya tuh ya, keluar nih gambar di HP kita. Tanya Om Google atau Tante Google? Kira-kira Om Google atau Tante Google itu? Suaranya perempuan atau laki-laki? Oh, berarti Tante Google keluar nih. Ini sekarang, nanti mungkin zaman yang akan datang dengan perkembangan teknologi, kita tidak perlu ketik. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu apa? Ini Tante Google sudah membaca. Jadi sisa HP taruh di depan muka kita, dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Bayangkan kalau kita tidak dilandasi dengan keimanan, dengan tauhid, dengan akhlakul karimah, bayangkan kalau yang ada di pikiran yang jelek-jelek, maka itulah yang akan muncul dalam HP-nya. Misalkan bapak, mau lihat wanita cantik ini, ingin lihat wanita seksi ini, bunda, bapak, pak, ayah, suka lihat wanita seksi? Jujur ayah, jangan ada dusta di antara kita. Suka lihat wanita seksi? Suka. Kalau melihat wanita seksi, ayah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya Allah, ucapkan ayah astagfirullah. Kalau yang seksinya tua, tapi kalau seksinya muda tetap alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Zaman dulu zaman yang akan datang mungkin seperti itu. Bahkan kata guru saya, ustaz saya, kalau sekarang kita video call, mohon maaf, kita bisa video call nih. Bapak di mana,
video apa PC apa? PC video call. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sekarang suami saya ada di Mekah bawa jamaah. Saya sering video call tiap hari. Melepas rindu. Ini zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kata ustaz saya, bisa jadi bukan hanya sekedar bisa bertatap-tatapan, bisa jadi nanti bisa menyentuh dari jarak jauh. Jadi kita video call nih sama suami kita. Di suami kita dipegang di HP-nya hidung kita nih. Nanti kita kerasa di sini. Pegang pipi kita, cubit. Coba bayangkan kalau memang seperti itu dengan kembangnya teknologi, tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan akhlak, maka bisa jadi, mohon maaf, dari jarak jauh pun bisa melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Maka sekali lagi, keikhlasan inilah perlu kita hadirkan seperti digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga. Bagaimana ikhlasnya Siti Sarah ingin kebahagiaan agar bisa membuat peradaban manusia. Dia relakan suami menikah lagi agar punya keturunan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar. Ternyata tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pun punya anak dari Siti Sarah. Siti Sarah matampu. Padahal sudah mitoa, sudah matampu. Lahir Nabi Ishak alaihis. Jadi saya sering mengatakan ini yang belum punya anak, coba pancing suaminya suruh nikah lagi. Nanti insya Allah dia terpancing punya anak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya berani bilang begini kenapa? Karena saya punya anak. Kalau nggak punya anak belum tentu juga saya mau suruh nikah lagi suami. Tapi itulah menghadirkan keikhlasan. Ketika ikhlas Siti Sarah, walaupun tadi ada rasa cemburu itu wajar. Tapi apa? Ikhlasnya tidak mudah. Lihat, Allah pun menghadirkan dia seorang putra yang bernama Ishak. Bagaimana ikhlasnya Siti Hajar? Ditempatkan di satu tempat, di gurun yang tidak ada orang. Tapi ternyata dari kehadiran Siti Hajar dan Nabi Ismail, di situ akan menjadi peradaban Islam. Bahkan disitulah timbul air Zam-Zam. Karena apa? Usahanya Siti Sarah berlari dari Bukit Safa, Bukit Marwah 420 meter sekarang. 420 meter kali 7 dia berjalan mencari air. Kenapa? Karena ananda Ismail kehausan. Tapi apa? Ternyata usahanya tidak sia-sia, menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang tidak akan berhenti sampai yaumil akhir, yaitu apa? Air Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Keikhlasannya Nabi Ismail sehingga apa? Karena ikhlasnya Nabi Ismail pun diangkat menjadi apa? Diangkat derajatnya menjadi seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga terakhir yang bisa kita petik dari pergumulan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sekeluarga adalah apa? Yaitu keberhasilan pendidikan dalam keluarga. Lihat, walaupun Nabi Ibrahim kalau zaman sekarang bilang LDR. LDR. Apa singkatan LDR? Pokoknya begitulah. Artinya hubungan jarak jauh. Suami di mana, istri di mana. Ini Nabi Ibrahim kan LDR juga dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim di Mesir, Siti Hajar di Mekah dengan ananda. Hanya sekali-kali dia mohon maaf menengok. Kalau zaman sekarang LDR enak, ada video call, ada HP. Zaman dulu Nabi Ibrahim, jangankan mohon maaf HP, bisa berkomunikasi pun tidak bisa. Tapi apa? Komunikasi batin Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar melalui lantunan doa-doa yang dipanjatkan. Sehingga apa? Komunikasi batin inilah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi komunikasi fisik. Bagaimana mendidik Nabi Ismail sehingga berhasil menjadi anak yang soleh. Walaupun mohon maaf jarak ibu dan ayahnya tidak bersama-sama dalam satu keluarga. Kenapa? Karena inilah pendidikan, keberhasilan pendidikan seorang orang tua, ayah dan bunda. Ini dia yang dituntun
yang dituntut oleh Allah kita, yang diamanahkan anak kita. Lihat di dalam Al-Quran, anak itu ada yang menjadi apa? Menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Ujian apa? Ujian kesabaran kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Kudu sabar. Tidak semua anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Betul tidak? Masya Allah. Kita punya anak 5, ada saja yang satu yang ya Allah, menguras apa jiwa, raga dan juga kekuatan kita, bahkan bisa sampai meneteskan air mata menghadapi anak-anak kita. Ini ujian. Ada anak yang menjadi musuh, aduwwul lakum, menjadi musuh untuk orang tuanya, seperti yang diceritakan oleh Kan'an. Ada anak menjadi zinatul hayat di dunia, menjadi perhiasan dunia hanya sebagai kebanggaan saja. Tapi yang kita harapkan anak kita menjadi apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana menjaga komunikasi yang baik? Lihat, ini indahnya diceritakan di dalam surat As-Saffat ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Lihat Nabi Ibrahim ketika apa? Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, saya bermimpi melihat di dalam mimpi saya menyembelih engkau. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai ananda? Dia tanya dulu. Ini komunikasi yang baik, apalagi seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim disuruh perintah oleh Allah menyembelih. Mungkin kalau kita, saya disuruh sama Allah suruh sembelih, ayo sini sembelih kok. Tapi Nabi Ibrahim bilang, fangzur madza tara. Apa kira-kira pendapat tak nak? Ini mengajarkan bagaimana kita membuat komunikasi yang indah dengan anak-anak kita, Pak. Jangan suka memaksakan kehendak kita yang mungkin di luar daripada kemauan anak kita. Kalau sekiranya tidak titik temu, carilah jalan tengahnya. Sebagai orang tua tidak boleh diktator, apalagi zaman sekarang. Tidak sesuai, tidak seperti zaman dulu dan sebagainya. Maka apa? Kita butuh komunikasi dengan anak kita dua arah. Mada tara, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatmu? Karena komunikasi yang baik, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau mendapati aku ya wahai ayahku menjadi hamba-hamba yang sabar terhadap ketetapan Allah. Kalau kita membangun komunikasi yang baik, maka insyaallah anak kita pun menerima dengan segala mohon maaf apa yang mungkin dijadikan pertimbangan. Maka Bapak Ibu, kita perlu menjaga komunikasi, membangun komunikasi yang baik, dengan komunikasi dengan pihak sekolah, komunikasi dengan anak-anak kita. Ayah. Mohon maaf, kewajiban terbesar kita bukankah hanya kasih makan anak-anak kita. Kewajiban terberat kita bukan hanya memberikan pakaian yang layak untuk anak-anak kita, tapi kewajiban yang terbesar dan terhebat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga dan siksa api neraka. Baik neraka di dunia. Apa di neraka dunia? Anak merasa tertindas, anak merasa terzolimi, anak merasa tidak diperhatikan, anak tidak mendapatkan kasih sayang. Keluarganya bukan sakinah, mawaddah warahmah, tapi keluarganya sakinah. Kalau sakinah, tenang, damai, tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Baik neraka di dunia maupun di neraka di akhirat nanti. Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pak, ayah, ibu, kita memberikan, mohon maaf, menyekolahkan anak kita di SDIT, tidak menyerahkan sepenuhnya, masih ada tanggung jawab besar. Anak kita tadi dari jam 7 sampai jam 5, 4, selesai jam 4 pulang ke rumah. Ini menjadi tugas kita, memberikan teladan untuk anak-anak kita.
Ini yang penting. Ada kisah. Ada ayah, ibu punya anak 2. Azan maghrib, duk 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 duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya bilang teriak, nah, maghrib, sembahyang, sholat. Ke masjid, maghrib, ngaji, sholat isya, baru pulang. Ada anaknya, iya pak, kakak adik ini pergi ke masjid. Sementara anaknya pergi ke masjid atas perintah ayahnya main burung di depan rumahnya. Tidak pergi ke masjid. Bundanya di depan televisi nonton sinetron. Selesai sholat, ini ayah apa kakak adik? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah nak, sudah pak. Sholat maghrib isya sudah, mengaji sudah. Bundanya bilang, kalau sudah nak pergi ke meja makan. Bunda udah siapin makan malam. Iya bunda. Makan tak ini kakak adik. Di tengah makan kakaknya bilang sama adiknya, dek makan Niki yang banyak. Kenapa kak makan yang banyak? Biar kita cepat besar, gede. Emang kalau besar kenapa kak? Enak kalau sudah besar, gede, tidak perlu sembahyang mengaji seperti mama dan papa. Orang tua yang begini nih, yang roman-romannya yang bentuknya seperti ini, orang tua yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya memerintahkan tapi tidak menjadi cermin untuk anak-anak kita. Masya Allah. Mana mudah-mudahan bunda, ayah bisa menjadi cermin anak-anak kita untuk kebaikan, menjadi cermin, menjadi teladan untuk anak-anak kita dalam hal kebaikan, dan sehingga apa yang kita harapkan anak yang qurrata a'yun bisa terwujud, bisa terwujud, terrealisasi, karena perjuangan kita salah satunya memberi contoh yang baik, selalu berdoa, dan juga memberikan pengajaran pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga apa? Keberhasilan pendidikan dalam keluarga kita akan bisa terwujud, seperti kita lihat bagaimana keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga itu pun bisa kita dapati insya Allah. Yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah apa? Kita harus benar-benar stok sabar yang banyak. Sabar, sabar, sabar dalam mendidik anak-anak kita. Itu saja kuncinya. Karena kalau tidak sabar, kita akan mohon maaf, akan terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga apa? Kita akan letih dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, ibu bapak. Mudah-mudahan Allah menuntun kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah. Sebelum ditutup, kita sama-sama beristighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Kekuatan, kemampuan untuk bisa berkurban pada tahun ini, karena kurban itulah bentuk cinta kita kepada Allah. Kita sisihkan rezeki yang Allah titipkan untuk kita untuk berkurban, untuk bisa berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Kalau saudara kita yang berada di tanah suci melakukan mohon maaf melempar jumrah, wukuf di Arafah, melempar jumrah, maka kita yang hadir di Indonesia tanggal 9 kita puasa, karena tanggal 9 kita puasa dapat pahala 2 tahun. 1 tahun Allah gugurkan dosa-dosa kita yang lalu, dan 1 tahun Allah akan berikan kita pahala mohon maaf 1 tahun yang akan datang, bahkan menggugurkan dosa kita 1 tahun yang akan datang dengan puasa 9 Zulhijjah, dan 10 tanggal 10-nya kita diberikan rezeki, mudah-mudahan bisa berkurban pada tahun ini. Kalau hanya 1 cukup atas nama bapak, pimpinan keluarga, atas nama bapak, maka istri anak-anaknya pun akan ikut dalam kurban atas nama bapak. Kalau nama ibu, anak ayah, anak-anak tidak ikut. Jadi kalau kita hanya punya 1 cukup nama suami kita sebagai pemimpin keluarga, maka kita pun yang menjadi penumpang yang dipimpin pun ikut sama pemimpin kita. Insya Allah Allah berikan kekuatan dan kelapangan rezeki kita bisa berkurban, dan kurban kita diterima. Inna a'tayna kal kautsar. Maka bukan hanya sholat, kata Allah, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, wanhar, maka berkurban.
kurbanlah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Allah terima kurban kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.